Waktu hujan sore-sore, kilat sambar pohon kenari, hijau taro di mongare, mari dansa dan menari. Pukul tiba toto buah, kata Happy birthday to you. Kemakan bantu dong, itu susah matinya. Ya. Nah, happy birthday mah. Keluarga dalam rumah tangga, Bapak Melkianus, Menko Keluarga, Bapak Ibu sekalian, para penatua diakon dan anggota jemaat yang hadir pada sore hari ini, kami mohon maaf karena jam sudah menunjukkan jam 5. Tadi kita segera memulai ibadah pada sore hari ini. Dan kami yang bertugas pada sore hari ini mendampingi Bapak Pendeta Rebi S3, yaitu saya sendiri, Penatua Lenor Dakok, Penatua Letika Hasan, Diakon Mei Yurisin Tiapini, Diakon Jenny Hebron, Diakon Indrawati, Nyonya Lauri Wilman Dinting, Nyonya Nufrita Untung, dan Nyonya Weni Susilo. Dan sebelum ibadah ini mulai, mungkin ada hal-hal yang disampaikan oleh keluarga dan rumah tangga ini, terutama pokok-pokok doa nantinya. Jadi kami mempersilahkan kepada keluarga dan rumah tangga untuk menyampaikan hal-hal yang berkenan dengan ibadah ini. Kami persilahkan. Terima kasih. Selamat sore. Salam. Ya. Yang pertama sekali, kami sangat bersyukur, sangat bersukacita karena pada sore hari ini kami bahagia, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat kita boleh berkumpul di tempat kami pada sore hari ini dalam rangka kita bersama-sama mengikuti ibadah keluarga, ibadah syukur keluarga. Jadi mungkin yang pertama untuk pokok-pokok doa nanti bisa dibawakan dalam doa. Jadi yang pertama saya juga mohon maaf ya kalau Bapak rumah tangga dalam rangka masih perjalanan ke Pangkalan Bun menuju Lemandau, kebetulan ya profesi jadi ada sidang. Nah, jadi karena memang jadwal ini pun seyogianya dilaksanakan pada bulan April, dan kami tunda hingga bulan ini karena sambil menunggu juga anak-anak bisa kumpul. Karena anak saya yang bungsu itu harus menunggu 2-3 bulan dulu bisa cuti, karena dari perusahaan batubara itu tidak bisa setiap saat bisa cuti. Nah jadi ya keinginannya kan bisa kumpul gitu. Yang namun demikian yang di Jakarta anak masih belum bisa bergabung sepertinya, tapi nggak apa-apa.
syukur kita tidak berkurang. Yang pertama mungkin mohon titip dalam doa Pak nanti, kami bersyukur atas pada hari Selasa yang kemarin kami sudah genap berusia 60 tahun, jadi menginjak kepala 6. Walaupun di rambut tidak ada uban, Bapak Ibu, saya belum pernah disemir, tidak tahu juga usia ini, tapi saya puji Tuhan tidak dikasih uban gitu. Gak apa-apa juga, biasanya orang sudah semir-semir kan, aneh juga gitu. Nah saya pikir saya pengen juga punya uban, tapi saya bersyukur aja. Ini juga dengan orang yang ada ubannya gitu, semir-semir ya kan. Ya saya puji Tuhan gitu. Jadi usia 14 November kemarin genap 60 tahun. Dan saya bersyukur juga sudah, kalau per 1 Desember nanti genap 2 tahun purna tugas. Jadi puji Tuhan bisa melaksanakan tugas selesai gitu. Walaupun dalam keadaan kesehatan yang ya ibarat kalau operasi itu sudah bolak-balik, tetapi saya lawan aja gitu. Karena kita selalu bersyukur ada pegangan. Jadi puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik, terlalu dalam, terlalu tinggi kasihnya. Jadi saking baiknya, yang tadinya saya penyandang autoimun, yang tadinya saya operasi berkali-kali, tapi puji Tuhan aja bisa melakukan aktivitas, bahkan bisa hari-hari melapak. Kalau istilah apa sekarang, saya menggeluti satu keterampilan untuk mengisi hari pensiun gitu. Jadi supaya tidak tidak kram atau tidak ada gerak gitu. Jadi itu yang saya bisa lakukan. Namun senang aja karena bisa ketemu dengan teman-teman sesama yang lapak. Jadi bukan berarti kita mencari apa, tetapi karena sukacitanya di situ ya. Dan itu juga saran dari dokter. Jadi supaya tidak kram, jadi tidak gampang ini. Dan puji Tuhan juga sampai sekarang saya lepas dari obat-obat medis. Jadi saya tidak minum lagi obat-obat medis yang harusnya minum itu seumur hidup. Seperti untuk autoimun itu kan minum seumur hidup itu. Saya lepas, jadi nggak minum lagi. Jadi makan pun bebas, mau panggang babi kah, mau apa yang penting bisa dimakan. Durian makan saja, ikan nasi makan. Ya tensi sih kadang tinggi, tapi nggak apa-apa, bisa diredam lagi gitu. Yang penting senang. Nah jadi kalau istilah orang itu penyakit itu jangan ditolerir, dilawan. Bisa bersama Tuhan pasti bisa. Ya oke. Ya terus kemudian yang kedua, kami bersyukur untuk anak yang pertama ya, karena puji Tuhan sampai saat ini rumah tangga juga selalu di dalam pimpinan Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan. Anaknya satu dan kayaknya belum nambah juga, si putri ini Melody Gracia Gultom namanya, sudah kelas 1 SMP. Nah, jadi papahnya bekerja, mamahnya sekarang resign dan menjaga anaknya. Ya, kemarin kami baru-baru juga sudah bertemu juga, berkunjung ke Jakarta, jadi bolak-balik aja. Nah, ya pada saat ini mereka memang berhalangan tidak bisa, karena banyak kegiatan juga yang dilakukan. Jadi anak yang pertama mohon doa Pak, dia selalu dalam tuntunan Tuhan, selalu takut akan Tuhan, dan bagaimana mengelola berkat Tuhan itu dengan baik, itu yang penting. Semoga untuk anak kami yang kedua yang tadi Vicky, Mama Vicky, mamanya Neymar. Jadi cucu saya itu ada 2, satu yang perempuannya di Jakarta kelas 1 SMP, yang ini anak yang kedua namanya Neymar, dia kelas 3 SD. Nah bersyukur kemarin mamahnya kebetulan ikut tes yang P3K itu ya, yang dan diangkat jadi seperti ASN kan sekarang itu. Nah di Pertanahan Sampit, jadi dulu kantor bapaknya, jadi dia ganti di situ. Nah dapat di situ, tapi tidak tahu penempatannya di mana. Juga mohon doa Pak, semoga tidak di jauh-jauh gitu aja. Kemudian mohon doa juga, kami bersyukur untuk
anak kami yang ketiga, yang kemarin baru juga nikah. Ya memang masih belum dikarunia anak, bersabar aja lah. Jadi istrinya tuh bekerja di Bank BTN sebagai sekretaris. Kemudian anak saya ini bekerja jauh di Kaukup ya namanya, yang di daerah Timpa ini. Jadi ada perusahaan batubara di sana dia bertugas. Setiap 3 bulan sekali baru bisa cuti. Nah, mohon didoakan Pak. Jadi biar selalu baik dalam pekerjaan dan dipimpin oleh Tuhan. Kemudian ya untuk kami sekeluarga, terutama bapak rumah tangga, biar selalu di dalam tuntunan Tuhan, itu harapan kami. Kemudian mohon juga doa buat keluarga. Kebetulan mertua saya masih hidup, tapi usianya sudah hampir 190 berapa gitu tahun. Beliau sudah memang enggak terlalu ingat lagi, memorinya sudah menurun, tapi beliau sehat-sehat saja. Di kampung sana jauh, Pulau Barbar ya, saya sudah pernah ke sana ketika itu. Jadi jauh sekali, beliau masih ada jadi mohon doa agar selalu dalam dipimpin untuk kesehatannya. Jadi mohon doa juga untuk keluarga besar dari Lambung. Saya kebetulan Lambung ya, jadi Lambung Dayak, suami ini Ambon. Mohon doa juga untuk keluarga Unme Hopa itu yang Ambon, menantunya Batak. Nah, jadi cucu Indonesia Raya. Ya. Jadi itu aja mungkin yang dapat kami titipkan dalam doa Fatwa. Terima kasih, dan saya mohon maaf tidak belum banyak bergabung Bu Legowo, tapi saya senang lihat di grup, kebetulan sudah masuk grup ya. Gaya ibu-ibu pengen lagi itu gabung, tapi kapan ya nanti. Saya sambil kena menjaga fisik juga, dan kebanyakan juga melapak Bunda. Melapak itu apa ya istilahnya itu? Kalau Car Free Day gitu nah. Nah, kebetulan di rumah Pak mengelola galeri juga. Jadi galeri itu saya nyebutnya buat ngisi hari pensiun saya. Jadi saya merakit seperti kayak khas Dayak itu Kalimantan. Jadi mohon doa juga Pak buat usaha. Jadi saya anggaplah walaupun itu keterampilan, tetapi lumayan juga lah kalau digeluti begitu. Langganannya juga dinas-dinas sekarang. Jadi mohon doa. Yang penting saya sehat-sehat bisa melakukan itu. Nah, jadi saya mengistilahkannya itu melapak. Asik. Jadi itulah hiburannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu saudaraku sekalian. Saya senang sekali sudah hadir di tempat kami, walaupun saya lama enggak kelihatan gitu. Ya, memang lingkungan 4 ini the best ya, selalu kompak gitu. Salutnya luar biasa, apalagi ada Blego di situ. Setiap kapan pujian kepada Tuhan itu tak henti-hentinya. Kapan saja, di mana saja. Saya support banget ya. Dikirim saya baca juga itu hari-hari, itulah tuntunan hidup. Berbaginya di situ boleh. Terima kasih. Walaupun itu untuk isian rohani ya, jadi saling mengisi untuk hati dan pikiran supaya selalu tetap berpikir positif. Itu yang penting. Bagaimana bisa mengelola berkat Tuhan itu dengan baik, itu aja yang terpenting bagi saya. Ya, sehat atas perkenan Tuhan, dan biarlah jadi semua sesuai dengan seturut kehendaknya. Terima kasih, dan kami serahkan kepada Pak Ketua Diakon dan Bapak Pendeta yang bertugas pada sore hari ini. Ada ibu rumah tangga yang telah menyampaikan beberapa hal untuk kita pada sore hari ini, yaitu berkenaan dengan ibadah kita. Selamat sore, salam. Bapak Ibu sedang jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 7, bait 1 dan 2. Bait yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri untuk menerima potong dan salam. Bersyukurlah kepada Tuhan.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lama, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karena damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sambut potongan psalm tadi dengan muji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 bait 1 dan yang kedua. Karena kasihnya padaku. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih dan hormat kami kepadamu ya Tuhan, karena penyertaan-Mu yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Teristimewa pada saat ini ya Bapa, jika kami boleh dipersatukan di rumah Bapak kekasih kami, keluarga Bapak Melkianus Unmehopa, semua itu bukan karena kuat dan gagahnya kami ya Tuhan. Semua itu karena anugerah dan kemurahan-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh dipersatukan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah keluarga di sini yang mana mereka telah membuka pintu rumahnya untuk kami bersama-sama beribadah, terlebih-lebih membuka pintu hatinya untuk kehadiran Tuhan di tempat ini, terlebih di hati kami. Tuhan, berkatilah usaha dan pekerjaan mereka beserta anak cucu menantu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan biarlah senantiasa berkat-Mu senantiasa berlimpah-limpah di keluarga ini. Bapa di surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang pada saat ini belum sempat hadir untuk bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tidak tahu ya Tuhan apa yang menjadi penyebab mereka tidak bisa hadir, namun kami yakin Tuhan telah melawat mereka sehingga di lain kesempatan mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini juga kami akan diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu, Pendeta Emeritus Rebi. Kiranya Tuhan Engkau memberkati sehingga apa yang telah disampaikan kami boleh mengerti dan kami boleh memahami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, namun dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami boleh mengimplementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Tuhan, berfirmanlah kami, karena kami sudah menyiapkan hati dan pendengaran kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga rumah tangga, yaitu melalui puji-pujian. Dipersilakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi
ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, kiranya pujian ini bisa jadi berkat dan memberkati. Terima kasih, kita amenkan dan puji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, yaitu yang terambil dari kitab Yeskiel pasal 7 ayat 10 hingga yang ke-27. Yang dibacakan oleh cucu mereka. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yeskiel 7 ayat 10 sampai 27 dengan perikop kesudahan Yerusalem tiba. Lihat harinya sungguh datang, malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruh, kekerasan bersimahara-rela yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahan. Kemuliaannya pun akan terhapus. Waktu datang, hari mendekat, biarlah si pembeli jangan bergembira, dan biarlah si penjual jangan berduka cinta, karena kehangatan murna tertimpa atas segalanya kegemparan mereka. Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murna tertimpa atas segalanya kegemparan mereka, dan tidak dapat ditahan lagi. Dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. Tiuplah sangkakala dan sediakanlah segala sesuatu, tetapi seorang pun tidak maju berperang, sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka. Pedang ada di kota, di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Barang siapa yang di luar kota
akan mati karena pedang, dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Dan kalaupun ada yang terluput dari antara mereka, mereka akan tinggal di gunung-gunung seperti burung perkutut di lembah-lembah. Semuanya mengerang masing-masing karena kesalahannya sendiri. Semua tangan terkulai dan semua orang terkencing ketakutan. Mereka akan mengenakan kain kambung kekejutan akan meliputi mereka. Semuanya akan kehilangan muka dan semua kepala akan digundul sebagai tanda perkabungan. Perak mereka akan dicampakkan keluar, dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan perak tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karena dapat perut mereka dan perut mereka tidak akan terisi dengannya, sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Mereka menghias diri dengan emas dan perak dan perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan dari emas dan perak itu. Mereka membuat patung-patungnya yang kecil dan dewa-dewanya yang menjijikkan. Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan perak cemar bagi mereka. Aku akan menyerahkannya menjadi rampasan di tangan orang-orang asing dan menjadi jarahan bagi orang-orang fasik di bumi ini, dan mereka ini akan menajiskannya. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka, dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya, serta memusnahkannya, sebab negeri itu penuh hutang darah dan kota itu penuh kekerasan. Aku akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam, dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya. Aku akan
mengakhiri congkakan mereka yang ditimbulkan kekuatan mereka itu dan tempat-tempat kudus mereka akan dinajiskan. Ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan, tapi tidak ada. Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi. Pengajaran hilang, lenyap dan iman dan dari imam dan nasihat dari tua-tua. Raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi kekagetan dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya. Aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Berbahagialah yang orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan setiap hari. Amin. Puji Tuhan, amin. Terima kasih buat cucu yang sudah membacakan firman Tuhan buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita akan mendengarkan puji-pujian yang dibawakan oleh speaker kelompok seksi pelayanan wanita. Ikaw bewe, bahaya
kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita muji Tuhan dari NKB nomor 116 bait 1 dan yang kelima. Siapa yang berpegang teguh? Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu kita berdoa. Kembali kami datang di dalam kerendahan hati kami Tuhan. Kami bersyukur atas waktu kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami jemaat-Mu, sehingga pada sore menjelang malam hari ini, kami yang berhimpun di tempat ini, kami boleh membuka diri, membuka hati dan pemikiran kami sehingga tertuju pada firman Tuhan yang terdapat dalam Yeskil pasal yang ke-7. Kami percaya Tuhan yang beracara, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang memberikan hikmat dan pengertian kepada kami sehingga kami boleh menjadi orang yang berhikmat di dalam kami menjalani hari-hari baik yang telah Tuhan sediakan. Persiapkan pendengaran kami Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu ia saat dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman. Ampunkan dosa-dosa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yeskil pasal 7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27, di bawah perikop kesedihan Yerusalem tiba. Kalau kita perhatikan, kesedihan Yerusalem itu tiba karena ada sebab-sebab yang terjadi. Nah, kejadian tersebut tentu dilatar belakangi oleh ketidaktaatan, ketidaksetiaan, ketidakpatuhan mereka di dalam menjalankan melaksanakan kehendak Tuhan. Bahkan tergambar di dalam nas kita bahwa mereka mendua hati dalam hal kepercayaan. Karena itu Allah cemburu, Allah kecewa dari apa yang mereka perbuat, dari apa yang mereka lakukan, yang menyebabkan mereka berada dalam penghukuman. Mereka berada dalam ketidaknyamanan yang disebabkan bukan karena Allah tidak mengasihi, bukan karena Allah tidak menyayangi, tetapi karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan itu yang tergambar dalam kehidupan mereka pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, dan hari ini ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-27, yang kelihatannya dalam perikop ini tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Yang secara umum kalau kita perhatikan, bencana dan malapetaka yang dialami oleh umat manusia sejak zaman perjanjian lama hingga pada masa kini itu selalu terjadi. Nah, kejadian tersebut dilatar belakang oleh berbagai hal yang secara jelas karena ketidakpatuhan, karena ketidaksetiaan, karena ketidaktaatan di dalam menjalankan, di dalam melaksanakan kehendak Tuhan.
Sehingga apa yang mereka miliki, apa yang ada pada mereka, apakah itu yang bersumber Tuhan atau yang dibuat oleh mereka, itulah yang menjadi penyebab mereka jatuh di dalam berbagai macam persoalan yang menyebabkan mereka berada dalam kepedihan, kesedihan, dan mereka seolah-olah tidak punya pengharapan di dalam mereka menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Bapak Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27 ini jelas, yang berhubungan dengan perilaku yang mereka nampakkan, yang mereka perlihatkan sebagai umat manusia yang tadinya mengaku bahwa mereka adalah milik kepunyaan Tuhan, yang dalam pengakuan mereka juga adalah orang-orang yang selalu melakukan dan melaksanakan kehendak Tuhan, tetapi tidak sepenuhnya mereka menjadi pelaku. Tidak sepenuhnya mereka menyerahkan kehidupan mereka hanya dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Terjadi penyembahan, dikatakan mereka buat patung dan seterusnya. Nah, yang mereka buat itu yang mereka puja dan puji, sehingga dikatakan dalam mereka mendua hati. Tentu Tuhan kecewa, Tuhan cemburu karena ketidaktaatan, ketidakpatuhan tersebut. Nah, karena Tuhan kecewa, karena Tuhan cemburu, Tuhan memberikan teguran, itu peringatan. Nah, dalam teguran dan peringatan tersebut kalau kita perhatikan, seolah-olah itu tidak mereka dengar, tidak mereka perhatikan, karena kekerasan, karena ketegaran hati mereka. Yang kesemua itu dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Kesemua itu dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat kedagingan. Karena jelas dalam nas kita kalau kita dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27 jelas apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Sehingga apa yang ada pada mereka pun tidak memberikan tuh jaminan untuk kelangsungan hidup mereka. Dan mereka pun kehilangan semuanya dari apa yang mereka miliki, dari apa yang ada pada mereka. Bapak Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga berbagai macam penghukuman yang terjadi, berbagai hal yang mereka alami dan rasakan, itulah yang menyebabkan mereka tidak berdaya. Itulah yang menyebabkan mereka tidak mempunyai suatu kepastian di dalam mereka menjalani kehidupan, di dalam mereka melaksanakan setiap tugas dan hal-hal yang diagungkan, yang dimuliakan mereka, itu tidak sepenuhnya mereka agungkan, mereka muliakan, karena tadi katakan mereka mendua hati. Karena mendua hati tidak ada kepastian, tidak ada jaminan untuk ke depan sehubungan dengan apa yang telah Tuhan janjikan, apa yang telah Tuhan suarakan, apa yang telah Tuhan sampaikan bagi mereka sebagai umat Tuhan, bagi umat Israel pada zaman itu. Nah, Bapak bisa kata dalam Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki itu tidak dapat dan tidak mampu untuk mengatasi persoalan yang terjadi dalam kehidupan mereka, karena mereka tidak sepenuhnya menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Karena mereka tidak sepenuhnya, mereka tetap bertahan pada pendirian mereka, pada apa yang ada pada mereka, yang padanya semua itu menjadi lenyap, dikatakan. Itu dilenyapkan oleh Tuhan. Sumber kekuatan, sumber kemampuan yang mereka miliki di dalam mereka melakukan segala sesuatu pun menjadi tidak jelas, dan mereka berada dalam suatu pelanggaran secara rohani, dan mereka hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan-keinginan secara daging. Nah, karena itu firman Tuhan kalau kita perhatikan dalam bagaimana Allah memberikan suatu pengajaran, suatu pemahaman, suatu pengertian agar mereka mau berbalik
kepada Allah. Agar mereka boleh meninggalkan dan menanggalkan hal-hal yang bersifat kedagingan, hal-hal yang bersifat duniawi, yang kelihatannya pada saat zaman itu menjadi sesuatu yang sangat mereka banggakan di dalam mereka menjalani kehidupan. Tetapi apa yang mereka banggakan itu semua tidak akan dapat dan mampu untuk memberikan suatu jaminan akan kelangsungan hidup mereka sebagai orang-orang yang adalah milik kepunyaan Tuhan. Nah, karena itu firman Tuhan pada saat ini memberikan suatu pemahaman bagaimana sebagai orang-orang percaya, sebagai milik, sebagai pengikut Kristus, di dalam kita memenuhi apa yang tugas dan panggilan sebagai orang-orang percaya. Tentu ada tuntutan yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan, yang harus dipenuhi sebagai bukti bahwa adalah orang-orang yang percaya. Percaya dalam arti tidak hanya sebatas kata-kata, tapi itu harus dinampakkan dalam suatu sikap, tindakan, dan perbuatan sebagai orang-orang hidup di dalam persekutuan di dalam Tuhan. Karena itu firman Tuhan jelas memberikan suatu kepastian, memberikan suatu pemahaman sehubungan dengan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan. Setiap orang membutuhkan agar ia boleh memiliki damai sejahtera. Semua orang membutuhkan agar ia boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang dapat dan mampu untuk menyuarakan tentang kebenaran, tentang cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Setiap orang mengharapkan agar ia juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Itu tidak hanya sebatas harapan, tapi marilah itu kita nyatakan dalam suatu sikap tindakan sebagai orang-orang itu dalam suatu persekutuan di dalam Tuhan. Karena itu bagaimana kita melakukan hal itu di dalam kebersamaan sebagai milik, sebagai punyaan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan, apa yang telah Tuhan sediakan itu menjadi bagian yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai milik, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang mengandalkan kehadiran, pertolongan, dan penyertaan Tuhan yang adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber keselamatan di dalam ia menjalani kehidupan, bertugas dan tanggung jawab yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu firman Tuhan ini sungguh luar biasa kalau kita perhatikan. Dan kalau kita coba untuk memaknai secara iman, secara keyakinan, sekalipun kita tidak perlu sebut apa yang sudah disampaikan di sini. Tadi jelas pelanggaran dari apa yang mereka perbuat itu jelas. Tinggal bagaimana kita memaknai hal tersebut. Apakah itu berguna, bermanfaat, atau itu akan menjatuhkan, menjurumuskan, akan menyingkirkan kita dari hal-hal yang Tuhan harapkan dan inginkan. Tuhan Yesus menyertai memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan telah diperdengarkan untuk kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan itu sungguh luar biasa, mau mengingatkan dan mengajak kepada kami agar kami menyerahkan dan mengarahkan seluruh perjalanan hidup kami hanya tertuju kepada perkenanan dan kehendak Tuhan yang adalah sumber pertolongan, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan bagi kami umat tebusan, umat yang Engkau kasih. Karena biarlah firman tersebut benar-benar boleh mendapat tempat dan boleh menjadi suatu bahan perenungan di dalam kami menjalani hari-hari baik yang Tuhan sediakan, sehingga kami menjadi orang yang bermakna di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa yang pengasih dan penyayang, saat ini kami bersyukur karena keluarga Mekanius Uni Lopa yang dengan penuh sukacita mereka telah membuka pintu rumah mereka, membuka pintu hati mereka, sehingga nama Tuhan pun boleh dipuji dan dimuliakan saat ini. Tuhan Bapa yang pengasih dan penyayang, saat ini Bapa sebagai kepala rumah tangga sedang dalam perjalanan pengkelambun memandau. Kami percaya Tuhan bimbing, Tuhan tuntun dalam tugas dan pekerjaan tersebut, sehingga semuanya boleh dan dapat dijalani dan dilaksanakan dengan baik. Yang pada saatnya pun ia boleh kembali berkumpul dengan jajaran kuat tepat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai, dalam keadaan sukacita. Tuhan Bapa yang pengasih dan penyayang, secara khusus
ibu atau istri dari keluarga rumah tangga ini. Pada hari Selasa kemarin, Tuhan boleh tambahkan usia yang ke-60 tahun. Ini merupakan wujud nyata cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Dengan bertambah usia, tentu bertambah hikmat dan kebijaksanaan di dalam menjalani hari-hari baik yang telah Tuhan sediakan, di dalam merasakan setiap tugas dan tanggung jawab. Dalam tugas dan tanggung jawab tersebut, nama Tuhan tetap dipuji dan mereka. Baik itu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan orang tua terhadap anak-anak, dalam aktivitas kehidupan keseharian. Tuhan yang minta, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kedamaian dan sukacita. Demikian Tuhan bagi anak-anak dari keluarga rumah tangga di sini yang pada saat ini tidak bisa bergabung, tidak bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau serahkan kehidupan mereka, tugas kerja mereka, hanya dalam pimpinan, penyertaan, dan kuasa Tuhan. Jadi Tuhan, Ibu kasih rumah tangga ini, tepatnya 1 Desember, ini 2 tahun telah purna tugas. Ini merupakan wujud nyata kasih dan kemurahan Tuhan di dalam ia menjalani tugas sebagai abdi negara. Kepercayaan Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mampukan. Dengan purna tugas kepercayaan, ia juga boleh berikhtiar, tetap boleh menjalankan setiap usaha dan pekerjaan. Dalam pekerjaan tersebut, nama Tuhan pun dipuji lengkap. Dan ia pun tetap menyerahkan kehidupan mereka hanya untuk kebesaran, untuk keagungan, untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Bapa yang pengasih dan penyayang, demikian juga bagi anak pertama dan keluarga. Biarlah Tuhan sertai Tuhan bimbing, Tuhan tuntun dalam setiap tugas dan pekerjaan, dalam bimbingan, tuntunan dan kuasa Tuhan. Dan Tuhan anak mereka sudah memasuki kelas 1 SMP, dan percaya Tuhan berikan hikmat di dalam ia mengikuti pendidikan, sehingga boleh bertumbuh dan boleh mengikuti pendidikan dengan baik dan boleh menyelesaikan pada jenjangnya dengan baik atas pertolongan dan penyertaan Tuhan. Demikian anak yang kedua yang juga punya anak 1 yaitu berusia dan sudah duduk di kelas 3 SD. Kami percaya Tuhan menyertai. Tuhan memberkati anak tersebut dalam tumbuh kembang dalam pendidikan, sehingga ia boleh menjadi anak kebanggaan, anak yang takut akan Tuhan. Demikian kedua orang tua Tuhan juga berikan hikmat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian Tuhan bagi anak yang ketiga yang hingga saat ini belum mempunyai omongan. Kami percaya Tuhan perasaannya akan memenuhi apa yang mereka butuhkan dan harapkan. Bahwa mereka pun membutuhkan seorang anak yang kami yakin Tuhan akan menyertai memberkati pada saat. Demikian juga dalam pekerjaannya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh tuntun, Tuhan terus sertai. Sehingga dalam tugas pekerjaan tersebut pun nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Demikian Tuhan bagi keluarga besar Lambung, baik yang ada di Pelangkaran ini ataupun di tempat-tempat lain. Kami juga mau serahkan keluarga besar yang dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Demikian juga bagi keluarga besar suami Ambon, baik ada di Pelangkaran ini ataupun di tempat lain. Kami juga mau serahkan kehidupan mereka, tugas kerja mereka hanya dalam pimpinan, tuntunan, dan penyertaan Tuhan. Dan cerkus Tuhan, orang tua atau mertua di keluarga rumah tangga ini yang sudah usia lanjut, bila Tuhan sertai, Tuhan beri kekuatan kesehatan di dalam menjalani kehidupan sesuai dengan usia yang ia jalani. Cara iman ia tetap teguh, tetap kuat, dan ia tetap boleh serahkan untuk kehidupan hanya dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan Bapa yang pengasih dan penyayang, demikian juga seluruh jajaran keluarga, baik yang bersempatan hadir maupun tidak saat ini. Kami mau serahkan kehidupan mereka, tugas kerja mereka hanya dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan yang kami kenal, yang kami sembah dalam Kristus Tuhan dan penebus dalam kehidupan kami. Demikian Tuhan bagi kami jemaat-Mu yang boleh bersama-sama hadir pada saat ini dari berbagai tempat, dan Tuhan Majelis Jemaat Pelangkah 1 lingkungan pelayanan 4 yang setia untuk memberikan pelayanan. Kami percaya Tuhan boleh pakai kami sebagai alat di dalam tugas dan pelayanan, sehingga tugas dan pelayanan tersebut secara bersama-sama kami boleh melakukan segala sesuatu atas perkenanan, atas kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan Bapa yang pengasih dan penyayang, jika pada saatnya nanti setelah selesai ibadah ini kami ingin kembali ke tempat kami masing-masing, kami mohon bimbingan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Berikan kemulusan dan kelancaran serta pergunakan, dan tibakan kami di tempat kami masing-masing dalam keadaan sehat selamat. Tuhan, jika di malam hari ini, baik keluarga besar rumah tangga ini, baik kami yang kembali ke tempat kami masing-masing, pada saat ini kami ingin istirahat, kami ingin tidur,
Bila dalam istirahat tidur kami sepanjang malam, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan boleh bangunkan pada besok pagi bersama hari yang baru dengan kekuatan kesehatan yang baru, dan kami pun kembali boleh beraktivitas sesuai dengan tugas dan pekerjaan kami atas perkenanan, atas pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, sungguh banyak yang kami pinta, namun terbatas untuk menyebut satu persatu. Ini adalah permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena kalian punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang dapat menguatkan hati kita, terlebih-lebih iman percaya kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita diberkati melalui puji-pujian yang dibawakan oleh kelompok Bapak-Bapak. Kami persilahkan. Jiwaku damai setelah ku temukan Yesus Gembalaku. Di dalam kebenarannya aku beroleh jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru yang tertolak.
Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, sekarang ada kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan, kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan, kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu, agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui kantong kolektor yang beredar, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 216 sampai kantong kolektor dikumpulkan.
Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih ibadah keluarga dan SPPR sudah kita laksanakan untuk pertolongan Tuhan, dan terima kasih kepada keluarga dan juga jemaat yang hadir. Saya kembalikan. Karena dari keluarga sudah menyiapkan kue ulang tahun, kepada Ibu Laura mohon memimpin ulang tahun. Baik, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama berbahagia, bergembira bersama Ibu Melki di sini. Kita bersama-sama mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia Tuhan telah genap berusia 60 tahun. Sama Bu, kita 60 tahun. Ya puji Tuhan. Kami undang untuk semua keluarga, anak, cucu, bisa mendampingi. Ya, dimohon keluarga bisa mendampingi. Mbak Helen bisa mendampingi Bu Melki di sini. Ya, karena berulang tahun juga. Ya, sama-sama kita rayakan bersama. Baik, jemaat diundang untuk berdiri, kita bersama-sama menyanyi selamat ulang tahun, kemudian nanti dilanjutkan dengan panjang umurnya. Selamat sejahtera.
kasih. Iya. Jemaat yang hadir semua menyampaikan selamat ulang tahun. Tuhan senantiasa memberkati Ibu Mercy dan keluarga. Begitu juga, oh ini ada 3 Bapak Ibu, 3 orang yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pengumuman dari pengurus. Ya, silakan kembalikan kepada yang bertugas. Kembali kami atas nama Majelis Jemaat Perangkat 1, khususnya lingkungan pelayanan 4, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mana telah meluangkan waktu untuk bersama-sama beribadah pada sore hari ini di tempat keluarga Melkianus Menhufat, dan kepada keluarga yang telah bersedia menerima kita, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan diberkati senantiasa di dalam perjalanan kehidupan mereka. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para petugas yang telah bersama-sama kita membantu tugas pendeta dalam pelayanan ini. Terima kasih, selamat malam. Baik, walaupun ibadah kita sudah selesai, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudaraku sekalian, untuk kita bersama ibadah pada sore malam hari ini. Dari saudara Gandong juga dari Ambon yang kelihatannya sudah pada datang juga. Terima kasih sudah hadir bersama-sama bersukacita pada sore hari ini dalam ibadah syukur keluarga. Namun walaupun ibadah kita sudah selesai, kami dengan sukacita juga di rumah ini ada menyediakan berkat yang untuk kita santap malam ini. Jadi pada saat nanti mohon untuk berdoa untuk doa makan. Dan ya saya lupa, terima kasih untuk pelayanannya dari petugas, penetua diakon, Bapak Pendeta yang di lingkungan pelayanan 4 yang sudah melayani dalam ibadah sore malam hari ini, main pianis, dan terima kasih juga puji-pujian dari SPB ya Bapak-bapak, bagus sekali lagunya. Ya saya sampai aku dari ibu-ibu SPB best ya, Lego teman-teman, ibu semua. Terima kasih, sukacitanya bertambah-tambah. Kami sangat bersukacita. Ya baik. Silakan nanti yang berdoa untuk kita doa makan malam hari ini, kami serahkan pada petugas. Pendeta mungkin ya, mohon Bapak Pendeta untuk doa makan. Ya, jadi siap Mas. Bapak Ibu, sebagai ungkapan syukur kepada keluarga, saat ini mereka pun siapkan makanan. Untuk itu mari kita bersatu, kita berdoa. Kembali kembalikan puji dan syukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah keluarga sekaligus pada seksi pelayanan perempuan yang boleh dan dapat terlaksana di tempat ini saat ini. Secara bersama-sama kami boleh menerima firman Tuhan yang merupakan kebutuhan bagi rohani kami sekalian. Tuhan saat ini sebagai ungkapan syukur keluarga, mereka pun telah siapkan jamuan
berupa makanan minuman untuk kepentingan jasmani. Kepercayaan Tuhan telah kuduskan semua itu sehingga boleh mendatangkan kekuatan kesehatan yang baru bagi tubuh jiwa kami. Berkati saudara-saudara kami yang telah menyiapkan mengerjakan, berkati seluruh keluarga besar, dan berkati kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat dengan penuh rasa syukur. Amin. Kami informasikan untuk mereka kita pada sore hari menjelang malam hari ini total berjumlah 1.458.600 rupiah dengan rincian kantong pertama 264.600, kantong kedua 112.000, kantong SP per majelis 100.000, kantong SP pemirsa 450.000, persembahan untuk keluarga 400.000, persembahan syukur sukarela 50.000, persembahan syukur natal 200.000 dan total 282.000. Kalau di odong aja bilang kapurung. Ini apa bedanya nih? Sama aja. Ini kayaknya kurang panas airnya. Oh, ini dan ini sama. Sama aja sama-sama. Sudah ibu, sudah juga mau nyoba. Adanya. Cuma mau nyoba aja. Ya. Oke. Kita dapur. Gembiranya nih semua jadi Merasakan enggak? Naik makan ke sana. Nanti Kak. Yang belakang nih artis semua. Masa sih dilupakan kami? Apa tuh? Waduh. Pakai Yaro. Wah, ini klunyit-klunyit semua. Ibu Yuli yang mana nih? Olahraga kita. Mbak ini Bu Yuli orang. Awas belakang. Awas belakang. Kebanyakan ikannya nih. Pas jatuh. Pas aja Kak. Pas. Coba cara sana. Kalau kami di sana di Kapurung, papeda Kapurung. Oh iya. Barangnya sama aja. Sama. Wah, sedap. Makan dulu Bang. Iya, gampang. RW. Lanjut. Ini dulu pencuci mulutnya aja nanti. Bos. Ya.
Apa sih main? Maluku bangsa dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, katong semua bersaudara. Nusa Indah, katong semua dari sana. Biar jauh bagi dia, bekas bisa lupa. Maluku tanah pusaka, satu nama, satu kandung, satu suku. Maluku manusia, satu nama, satu gandum, satu suku. Maluku manusia. I'm so alive.
sepanjang pantai, angin berkawan, butuhkan kali. Kesusahan beramai-ramai, kesusahan beramai-ramai, apabila lenso lalu menari. Hari-hari menjala ikan dalam muara. Hari-hari mencari makan dua suara. Oleh sio sayangi, rasa sayang badani, mencari makan dua suara. Hura cincin, hura lebar, kasih jalan cincin, janganlah dipegang. Rame-rame duduk di jembatan melempar batu seorang satu. Rame-rame duduk berhadapan dengan pantun seorang satu. Rasa sayang balik, rasa sayang balik. Buang badan ke rumah tangga nona, bila hujan selalu manesin. Hura cincin, hura lebar, kasih jalan cincin, janganlah dipegang. Rame-rame duduk di jembatan melempar batu seorang satu. Rame-rame duduk berhadapan dengan angkat pantun seorang satu. Rasa sayang balik, rasa sayang balik. Buang diri ke rumah tangga nona, bila hujan selalu manesin. Terus ayo. She won't make today that you want to back to stay, that you only come back of a cry. She won't, I must have cried that the love won't be this time, but she finds somebody else. I suppose, baby blue, baby blue. Oh, you know that
Waduh. Tolong bang. Tolong. Ayo Lina. Ya. 1, 2, 3. sekali lagi 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Ya. Sudah. Oh iya, makasih. Yuk, ayo. If I was a Louisiana, just like my